Oke, jadi kalau kita ngelihat ya, aku mau recap sendiri perjalanan IHSG per seminggu ini. Kalau aku lihat sekarang tekanan globalnya sudah mulai mereda. Sebenarnya terlihat dari ketika data inflasi Amerika itu keluar dan sudah melandai ke angka 3,2%. Nah, penurunan angka inflasi Amerika ini pertama kali terjadi sejak 4 bulan terakhir. Setelah bulan lalu itu inflasi Amerika sempat ke 3,7%, Sobat Cuan. Makanya sekarang IHSG-nya pun udah bermain di area-area resistance gitu ya, alias menguat semenjak data inflasi Amerika itu ternyata mengalami penurunan. Nah, emang kenapa sih kalau inflasi Amerika itu turun? Emang apa efeknya kok IHSG-nya belakangan jadi menguat ya? Karena kalau IHSG-nya menurun, bukan IHSG, inflasi di Amerikanya menurun, artinya banyak yang beranggapan atau banyak yang memproyeksikan bahwa The Fed nggak akan naikkan suku bunga lagi. Tentunya kalau suku bunganya nggak naik, ya berarti bagus dong untuk instrumen yang agresif seperti salah satunya saham gitu, Sobat Cuan. Nah, hari ini kita tuh mau bahas terkait kinerja sektor otomotif, Sobat Cuan, karena otomotif ini industrinya dan juga sektornya awal tahun kita tahu sempat jadi primadona banget ya. Banyak yang harga sahamnya beggar, kayak DRMA, terus Auto, terus juga MPMX, sempat juga, terus SMSM juga naiknya cukup tinggi, Astra International gitu. Tapi belakangan ini sedang mengalami koreksi, padahal seperti yang kita tahu di kuartal 3 2023-nya kemarin resultnya juga bagus-bagus. Jadi sebenarnya kenapa kok kuartal 3-nya bagus tapi harga sahamnya cenderung turun? Yang pertama karena likuiditas ya, di market tuh lagi kering karena kemarin-kemarin kan sempat di Amerika itu yieldnya naik. Yang kedua karena memang harga saham otomotif, industri otomotif menurutku pribadi beberapa bulan kemarin sudah naiknya tuh sudah cukup tinggi. Jadi wajar kalau misalnya ada investor-investor yang membelinya di bawah, mereka udah beggar, mereka melakukan taking profit dahulu, terus nanti ada bisa aja berpotensi melakukan buyback kembali gitu ya, apalagi terutama institusi-institusi untuk ibaratnya mengantongi cuan mereka dulu lah sebagian. Nah, terus yang kedua adalah ya karena memang marketnya juga lagi sepi gitu ya, transaksinya lagi sepi di dalam negeri sendiri. Tapi kalau dilihat penurunan yang sekarang, sebenarnya masih prospek nggak sih untuk saham-saham otomotif? Balik lagi tergantung sama valuasinya. Menurutku pribadi itu ada beberapa saham yang turunnya itu cukup dalam, padahal kinerja kuartal 3-nya bagus, dan justru bisa jadi kesempatan untuk teman-teman misalnya apabila mau berinvestasi saham-saham otomotif gitu. Memang growth-nya kayaknya nggak akan secepat di awal tahun ya, karena kalau kita lihat penjualan mobil per Oktober dan juga September kemarin juga penjualan mobilnya tuh sudah mulai melandai gitu ya. Tertingginya itu di bulan Agustus sempat penjualan mobilnya, terus juga di awal tahun di bulan Oktober dan juga Septembernya itu udah mulai mengalami penurunan sedikit. Kalau nggak salah rata-rata penjualan mobil pada bulan Oktober dan juga September itu di angka 80 ribuan, sekitar turun 8 ribuan ya. Kalau dilihat kendaraan juga sekarang per Agustus sendiri total motor yang berhasil terjual itu sekitar 5 juta motor. Banyak ya di Indonesia, memang pengguna motor itu cukup banyak gitu. Tapi yang pasti dibanding tahun lalu, tentu tahun ini penjualannya mengalami pertumbuhan ya dari tahun ke tahun dibanding waktu tahun 2020 gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih teman-teman terkait saham-saham otomotif ini. Mungkin teman-teman ada yang mau dibahasin dulu nggak? Apakah Astra atau seperti apa? Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box ya. By the way, ini jauh juga ya ternyata, tumben ininya. Oke, sebentar aku majuin dulu kameranya ya. Kalau misalnya pertanyaannya nggak sektor otomotif juga nggak apa-apa, misalnya ada sektor lain atau ada saham lain yang kalian lagi incar-incar. Nah, aku mau buka sedikit terkait Astra International nih teman-teman. Astra International kan beberapa bulan terakhir tuh lagi mengalami koreksi ya yang cukup signifikan. Tadinya tuh sempat nyentuh sekitar 6.900, sekarang itu harganya hanya di kisaran 5.700-an aja. Sebenarnya kenapa sih? Padahal kalau dibongkar lagi laporan keuangannya, Sobat Cuan,
dari dia itu kan induk usaha ya, jadi di dalam bisnisnya itu berbagai macam bisnis, ada yang bergerak di batu bara, alat berat, terus juga CPO, dan juga penjualan kendaraan itu sendiri. Nah, dari sektor otomotifnya sendiri, kalau kita lihat per kuartal 3 2023 ini, itu pertumbuhan penjualannya itu di angka sekitar 15%-an, means masih bagus ya, pertumbuhannya itu 2 digit. Tapi memang karena ada segmen bisnis yang lainnya seperti CPO dan juga batubara, yang dimana batubara itu istilahnya komoditi boomnya sudah selesai, jadi pendapatan dari segmen ini turun, makanya mempengaruhi harga saham Astra International. Tapi kalau dilihat lagi secara industri, yang turun itu bukan harga sahamnya Astra International aja, tapi ada auto, ada SMSM juga belakangan turun, ada DRMA walaupun hari ini juga mengalami penurunan gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Yontina, lagi pengen nabung saham sektor otomotif, sebaiknya saham apa, Ci? Kalau nabung saham itu biasanya melekatnya itu ke saham-saham blue chip, teman-teman. Jadi kalau kalian masih pemula, kan Astra ini sekarang lagi koreksi ya. Mungkin kalau misalnya Astra dikasih turun lagi ke 5.500, kalian boleh tuh mulai melakukan yang namanya nabung saham Astra International. Tapi memang untuk Astra International, menurutku pribadi nggak bisa kalian hold misalnya kayak 5-10 tahun gitu. Paling lama, paling kalau dari harga 5.500 sekarang, kalian bisa melakukan dollar cost averaging itu 1-2 tahun ke depan kayak gitu ya. Dimulai di 5.500 lah untuk Astra, kalian bisa mulai melakukan dollar cost averaging gitu. Nah, ini ada yang nanya dari quarter auto, apakah masih worth to buy? Untuk auto ya teman-teman, kalau kita lihat nih di RTI Business, itu resultnya bagus banget loh, karena kemarin naiknya udah terlalu tinggi aja, makanya dia koreksi. Bayangin harganya itu sempat ke 3.600 gitu ya, tapi sekarang udah mulai terkoreksi ke 2.630, yang artinya dari harga tertinggi auto itu sudah turun sekitar 27% gitu. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya ngelihatnya based on valuasi untuk auto itu menariknya di 2.400 teman-teman. Tapi kadang kan belum tentu bisa ya nyampe ke sana. Jadi aku biasanya lihat lagi nih teknikal jangka pendeknya. Kalau misalnya dia bertahan atau sideways ya, sideways tuh alias harga sahamnya nggak bisa turun ke bawah 2.500, maka teman-teman sebenarnya masih bisa nyicil gitu di area 2.500 sampai 2.600-an. Jadi kalau Mas ada pertanyaannya adalah auto worth to buy atau tidak, menurut aku oke untuk kalian melakukan pembelian secara bertahap gitu. Karena kalau di sini juga kita lihat PBV-nya tuh udah cuma 0,99 kali ya gitu, masih di bawah 1 kali. Cuma kalau kita ngomongin dividen, memang dividennya nggak gitu gede gitu, paling setara 2%-an aja dividen yieldnya. Kan sekarang banyak investor yang nyari dividennya itu di atas surat berharga negara ya, katakanlah kalau rata-rata surat berharga negara itu sekarang 6%-an, maka biasanya mereka banyak yang cari dividen yieldnya tuh yang di angka 6%-an. Makanya kemarin perbankan pas lagi pada koreksi yang gede-gede banyak yang beli kan, karena dividen yieldnya itu cukup gede gitu. Kalau kayak otomotif gini paling kalian bisa manfaatinnya capital gain-nya aja gitu, dividennya ya sosok aja. Ada sih satu emiten yang dividen yieldnya cukup besar, yaitu MPMX ya, mungkin teman-teman tahu. Ini adalah perusahaan yang menjual motor Honda di wilayah Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara. Terus juga roda 4-nya itu Nissan sama Datsun. Nah, kalau si MPMX ini teman-teman memang terkenal dengan dividen yang cukup besar. Biasanya memang kalau udah bagi dividen, harga sahamnya tuh turunnya cukup dalam. Nah, untuk MPMX sendiri kalau teman-teman perhatikan ya, pendapatannya juga mengalami penurunan yang cukup bagus. Di sini ada laporan keuangan MPMX di depanku. Pertumbuhannya itu sekitar, pendapatan ya, sebentar aku hitung dulu, 563 tambah 20%, sekitar 20% teman-teman revenue-nya gitu, pertumbuhannya. Angka yang cukup baik ya, double digit. Untuk laba bersihnya dia itu pertumbuhannya, bentar aku hitung dulu,
MPMX ini ya perusahaan di bawah naungannya Saratoga teman-teman. Jadi kalau dia bagi dividen pasti Saratoganya tuh kecipratan gitu. Nah untuk MPMX memang meski revenue-nya itu naik tinggi, sayangnya itu pada kuartal 1 2023 kuartal satunya itu resultnya below expectation. Kenapa demikian? Karena memang beban usahanya naik cukup tinggi gitu ya. Dan juga beban pajak penghasilannya tuh naik cukup tinggi. Memang karena nggak ada growth, harga sahamnya makanya kemarin turun, terus udah bagi dividen juga gitu. Makanya kalau teman-teman lihat chartnya MPMX itu waktu tanggal 6 Juni turunnya tuh cukup dalam ya, sehari itu hampir 10%. Kalau sekarang sih chartnya lebih ke sideways. Untuk valuasinya juga cukup murah ya, PBV-nya 0,7 kali, earnings yield-nya juga 14%-an di atas SBN. Kalau teman-teman tertarik dengan MPMX sih menurut aku cukup oke ya. Cuma memang harus nawar nih. Mungkin kalau mau dapat average yang bagus, nawar di bawah harga 950-an gitu untuk MPMX. Sambil nunggu nanti tahun depan bagi dividen lagi. Sekitar bulan Mei ya dia bagi dividen. Dividen yieldnya ya, kalau misalnya MPMX tuh dihitung dari harga sekarang itu bisa sekitar 10-12%. Menurutku sih gede ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Alwin Fajar. Bagaimana pandangan untuk saham media khususnya TV? Apakah sentimen pemilu berdampak? Ada info kalau biaya iklan pemilu dapat diskon dari perusahaan TV-nya. Thanks, Ci. Wah, kalau misalnya biaya iklan dapat diskon, justru nanti revenue-nya nggak sesuai ekspektasi dong. Ibaratnya ya, kan pesta pemilu kita pengennya itu dapat revenue atau bisa ningkatin revenue yang tinggi. Tapi kalau misalnya di diskon, ya nanti revenue-nya pertumbuhannya nggak gitu besar juga. Terus juga aku perhatiin ya, udah beberapa tahun belakangan industri ini tuh kurang diminati, media TV ini. Kenapa? Karena memang sekarang banyak yang udah berpindah ke digital ya. Jadi iklan itu meski banyak yang ngiklan di TV, tapi udah banyak juga yang ngiklan di digital gitu. Kayak kita lihat aja SCMA per kuartal 3 2023 ini, bahkan year to date-nya itu kinerjanya turun banget dibanding 2022, ibaratnya udah declining ya. Terus MNCN juga sama, bayangin aja dari tahun 2021 EPS-nya itu terus menurun gitu sampai sekarang, makanya harga sahamnya pun ikut turun. Kalau based on fundamental, menurutku saham-saham media itu kurang menarik ya. Waktu itu aja meski dapat Piala Dunia ya, dapat officially Piala Dunia untuk hak siar tayang, nggak ngangkat harga sahamnya juga gitu. Apalagi cuma pemilu gitu ya, kalau menurut aku pribadi. Cuma kita nggak tahu nih kalau based on fundamental dia menurutku kurang menarik. Tapi balik lagi kan sekarang yang punya media ini soalnya juga punya partai ya. Kita nggak tahu nanti apakah di belakang ada aksi goreng-menggoreng atau seperti apa karena kebutuhan dana dan lain-lain. Itu aku nggak bisa ngomong. Nanti kita masih balik lagi lihat di marketnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada likuiditas tinggi, volumenya juga bagus, ya diikutin aja trennya. Tapi kalau lihat dari sekarang sih MNCN harganya masih downtrend banget ya gitu. Downtrendnya tuh bener-bener downtrend berat gitu. Coba kita lihat monthly-nya. Paling kalau mau masuk, mau trading, siapa tahu nanti dipakai untuk goreng-menggoreng, ya harus lihat chartnya lagi. Udah keluar dari zona downtrendnya belum? Karena kalau kita ngelihat teknikalnya based on chart bulanan ya, itu bisa lanjut ke 260-an secara teknikal gitu. Jadi baik secara teknikal dan fundamental kayaknya masih ada industri lain yang kinerjanya masih lebih bagus, chartnya juga masih lebih menarik. Jadi untuk media sendiri menurut aku wait and see. Coba kita lihat SCMA ya. Kalau SMA sih dia udah di area support ya. Diperhatiin aja, kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 115, kamu bisa trading pendek sebenarnya di harga 115, taking profitnya
di kisaran 170-an, batas stop lossnya di bawah 115. Tapi kalau misalnya harga sahamnya tembus ke bawah 115, sebaiknya bisa terapkan stop loss agar tidak turun lebih ke bawah gitu. Jadi lindungi atau batasi resiko kalian. Nah, ini ada yang nanya NISP. NISP itu kan kemarin tiba-tiba naik tinggi banget ya sampai ke 1.300 karena ada rumor mau akuisisi Commonwealth. Walaupun disinyalir Commonwealth ini masih perbankan yang belum ada labanya alias rugi gitu. Dan rencananya katanya dari hasil akuisisi ini nantinya kedua bank ini akan di-merger. Kalau di-merger itu berarti kan digabung ya asetnya menjadi satu. Lalu kenapa kalau ada rumor atau ada berita perusahaan mengakuisisi harga sahamnya tuh naik? Yang pertama karena laporan keuangannya konsolidasi, asetnya pasti bertambah kan. Terus kalau misalnya perusahaan yang diakuisisi juga punya revenue, pasti akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang mengakuisisi atau si OCBC-nya ini gitu. Apalagi kalau perusahaan yang diakuisisi bagi dividen, dividennya kan akan masuk kantong si perusahaan yang mengakuisisi, makanya harga sahamnya naik gitu, valuasinya jadi re-rating. Nah, kalau dilihat di sini ya teman-teman, hari ini merah untuk NISP, tapi volumenya tuh kecil banget. Volume kemarin itu masih lebih gede. Nah, kalau teman-teman yang ketinggalan, menurut aku pribadi, bisa sih kalau misalnya baru mau masuk NISP, tapi harganya itu di kisaran 1.100 sampai 1.120 baru menarik. Ya, untuk NISP. Walaupun sebenarnya kalian mau hold jangka panjang juga perusahaan ini bagus, tanpa dia akuisisi Commonwealth sebenarnya kinerjanya juga udah bagus banget kan. Bahkan ada salah satu investor senior kita bilang menantikan OCBC itu bisa sebesar BCA gitu, karena perusahaannya ya memang bagus gitu. Tapi kalau kalian takut misalnya turun tambah dalam, ya udah tungguin aja di harga 1.100 sampai 1.120. Tapi kalau untuk NISP kayak gini, kalau kalian mau hold jangka panjang, bisa juga melakukan pembelian bertahap. Jadi makin turun ya beli aja gitu. Toh NISP juga bagi dividen kan teman-teman. Dividennya juga cukup menarik, dari harga sekarang itu bisa di kisaran bentar aku hitung dulu. Kita hitung dari harga 1.100 ya. Bentar. Kita hitung potensi dividen per share-nya adalah persen 70 rupiah per saham dibagi 1.100. Sekitar dividen yield-nya itu kalau teman-teman punya di harga 1.100 itu di sekitar di 6,4% ya. Belum menghitung potensi capital gain. Tapi balik lagi, kalau saham kan resikonya tinggi ya, antara bisa capital gain, antara bisa capital loss dalam jangka pendek.